kepada tempat sujud. Ya, melihat kepada tempat sujud itu sunnah. Kecuali ya, ini dalam mazhab mayoritas, kecuali Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanafiyah, mereka sepakat kecuali di depan Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah di dalam kitab Bunyatul Mustarsyidin, katakan hadis Abdurrahman masyhur, beliau menetapkan kalau kita sholat di depan Ka'bah, maka sunnahnya bukan melihat kepada tempat sujud, tapi melainkan memandang kepada Ka'bah. Ini pengecualian. Tapi selain dari Ka'bah, sepakat ulama untuk memandang tempat sujud. Jadi agak ditundukkan sedikit melihat kepada tempat sujud seperti itu. Bagaimana Ustaz kalau melihat ke depan? Batalkah sholatnya? Jawabannya tidak. Karena lagi-lagi memandang kepada tempat sujud itu hukumnya sunnah. Kalau memandang ke depan, misalkan sakit kepalanya, pusing misalnya, migrain, nggak bisa lihat ke bawah, atau punya tekanan darah rendah, nggak bisa lihat ke bawah. Pokoknya dia harus ke depan. Sahkah sholatnya? Jawabannya sah. Makanya Bapak kalau ada pernah lihat orang lihat sembahyang ke depan, padahal di masjid, bukan di masjid Haram misalkan, ya nggak masalah Pak, tapi hanya saja tidak mendapatkan kesunahan. Apalagi sambil sholat matanya lirik, sambil lirik. Baik. Kalau di depan Ka'bah, maka sunnah hukumnya kita melihat kepada Ka'bah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya memandang kepada Ka'bah itu akan ditanamkan di dalam hati kita, namanya rohatul qulub, ketenangan hati. Makanya untuk khusus di Masjidil Haram di Mekah, kalau kita ada kesempatan melihat Ka'bah, sholatnya maka melihat kepada Ka'bah. Ya. Baik. Yang keempat, yaitu fathul basarihi wa adamu taghlidhihi tuwal salatihi, membuka matanya dan tidak memejamkan mata sepanjang sholatnya. Ini yang kita kadang agak berat. Ustaz, kalau mau khusyuk itu harus pejam matanya. Kalau bukan, kayak ada syaitannya. Tapi lagi-lagi Pak, kesunahan Nabi ini ya tidaklah dia dijadikan sunnah kecuali di dalamnya ada sir, ada rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya coba kita pelan